cara menghadapi suami yang egois dan keras kepala. Hai semua, dengan saya Ricky. Selamat datang di channel Cintain. Menghadapi suami egois dan pemarah tentunya tidaklah mudah. Terlebih bagi kamu, wanita yang memiliki perasaan lembut, pastinya sangat tidak nyaman menghadapi pertengkaran setiap hari. Mungkin dulu saat masih perkenalan, sikap suami ke kamu begitu baik. Namun ketika sudah menikah cukup lama, biasanya watak asli suami akan terlihat dengan sendirinya. Berikut adalah 10 cara menghadapi suami yang egois dan keras kepala. 1. Sabar dan ikhlas. Ketika kamu sudah berada dalam ikatan pernikahan dengan suami yang keras kepala, maka satu-satunya cara untuk bisa bertahan, kamu harus sabar dan ikhlas. Segala sikapnya yang sering membuat kamu kesal, sebaiknya jangan terlalu ditanggapi. Terima saja semua itu dengan lapang dada. Bagaimanapun juga, dia tetaplah suami kamu, sosok yang menafkahi keluarga. Usahakan tetap memberikan pelayanan terbaik. Walau bukan demi dia, lakukan semata-mata untuk memenuhi kewajiban kamu sebagai seorang istri. Jika kamu tahu, sungguh pahala istri yang melayani suami itu amatlah besar di sisi Tuhan, termasuk menyiapkan makan, mencuci piring dan baju, dan memberikan nafkah batin. Apapun itu, kebaikan kamu tidak akan sia-sia. 2. Jangan ikut-ikutan menjadi pemarah. Menghadapi suami egois dan pemarah tidak bisa dibalas dengan amarah juga. Sebaliknya, kamu harus membalasnya dengan perlakuan yang lembut. Layaknya sebuah api yang disiram oleh air dingin, pastilah akan padam. Jika dia marah, jangan ikut-ikutan emosi. Sekalipun kamu benar-benar merasa jengkel, coba pendam terlebih dahulu. Akan lebih baik jika kamu diam. Begitupun saat beradu argumen, suami egois pastinya tidak mau kalah. Dia akan menganggap hanya pendapatnya yang benar. Daripada kamu menghabiskan waktu berdebat dan ujung-ujungnya malah bikin ribut, mending biarkan saja dia berbuat semaunya. Yang terpenting kamu sudah memberitahu. Kamu tidak perlu memaksanya, cukup mengingatkan saja. 3. Jangan takut memberikan pendapat, tidak masalah walau tak didengar. Meskipun istri bukanlah pemimpin dalam rumah tangga, namun istri tetap memiliki hak untuk mengeluarkan pendapat. Oleh sebab itu, kamu jangan takut berpendapat. Sekalipun suami kamu egois dan keras kepala, kamu tetap wajib memberitahu. Bila memang ada yang perlu disampaikan, kamu tidak boleh berdiam diri saja, membiarkan suami bertindak sesuatu yang salah. Itu malah bisa merugikan rumah tangga kalian. Jadi lebih baik dinasehati. Kalaupun pada akhirnya dia masa bodoh atau cuek, dalam artian gak mau mendengarkan nasihat kamu, ya sudah biarkan saja. Terkadang orang egois memang tidak mempan bila dinasehati lewat perkataan. Dia harus merasakan akibat dari perbuatannya sendiri. Barulah nanti kesadarannya bisa tumbuh. 4. Ungkapkan apa yang kamu rasakan. Memendam sesuatu secara terus-menerus itu tidaklah baik, apalagi memendam hal-hal buruk di dalam hati. Apapun itu yang membuat kamu sedih, bila dipendam terus, maka akan memicu stres, bahkan merusak diri kamu sendiri. Daripada memendam terlalu lama, lebih baik kamu ungkapkan saja unek-unek di hati kamu. Mengungkapkan unek-unek bukan berarti marah-marah, namun lebih pada curhat. Kamu bisa mencari momen yang tepat saat suami lagi santai. Coba dekati dia, lalu ungkapkan segala hal yang kamu rasakan. Katakan bahwa kamu merasa terbebani dengan sikap dia yang pemarah dan egois. Utarakan bahwa kamu sering menangis diam-diam. Katakan bahwa kamu mencintai dia dengan tulus dan berharap disayangi juga. 5. Jangan takut, tapi juga jangan bersikap kurang ajar. Memiliki suami yang sikapnya gampang marah-marah dan egois memang terkadang bikin takut. Bagaimana tidak? Dia susah diajak berbicara dan juga mudah emosional. Wanita mana sih yang gak sedih diperlakukan demikian? Pastinya sedih ya, bahkan mungkin takut. Namun sebaiknya hindari deh sikap takut kepada suami yang pemarah dan egois. Kenapa? Karena semakin kamu takut, maka dia akan semakin semena-mena dengan kamu. Sebab dia tahu kamu lemah, jadi dia merasa bebas melakukan apapun. Sebenarnya, selama kamu tidak bersalah, maka kamu tidak perlu takut. Lakukan kewajiban kamu sebagai seorang istri, hormati dia, jangan bersikap kurang ajar. 6. Berikan perhatian lebih. Mungkin saja suami bersikap suka marah begitu karena kurang perhatian. Mungkin kamu terlalu sibuk dengan anak-anak. Jadi mulai sekarang coba berikan perhatian lebih pada suami. Sebagai contoh, dia berhasil melakukan sesuatu, maka berikan pujian. Lalu saat dia ada masalah, cobalah membantu mencari solusi. Atau ketika dia curhat tentang kehidupannya di kantor atau hal sepele apapun itu, cobalah untuk tertarik dan berikan tanggapan yang baik. Dengan begitu, suami juga akan semakin percaya kamu dan itu bisa menjadi alat untuk meluluhkan hatinya. 7. Belajarlah untuk mengalah.
Mengalah adalah salah satu cara yang bisa kamu lakukan untuk menghindari konflik dengan suami yang egois. Kenapa harus mengalah? Karena suami egois itu keras kepala. Ia susah menerima saran dari orang lain. Sekalipun dia jelas-jelas salah, tetap saja dia tidak mau mengakui. Dia juga pandai bersilat lidah, mencari-cari alasan guna membenarkan perilakunya. Oleh sebab itu, daripada kamu capek-capek berdebat dan tidak didengarkan, lebih baik kamu mengalah saja. 8. Jika memang benar, kamu punya hak membela diri. Untuk menghadapi suami egois, memang kadang diperlukan sikap mengalah. Tapi mengalah pun juga ada batasnya. Apabila kamu merasa diri kamu benar, ya jangan mau disudutkan terus. Kamu punya hak untuk membela diri. Sekalipun dia nggak peduli dengan pembelaan kamu, tidak ada salahnya kamu mengungkapkan kebenaran. Setidaknya dengan begitu, kamu bisa merasa lega. 9. Perbanyak berdoa dan mendekatkan diri dengan Tuhan. Poin yang satu ini sangatlah penting. Berdoa dan mendekatkan diri kepada Tuhan bisa menjadi cara menghadapi suami egois yang paling ampuh. Doakan saja supaya dia bisa berubah menjadi suami yang baik dan bijaksana. Keluarkan segala keluh kesah kamu kepada Tuhan. Mintalah petunjuk dan pertolongan darinya. Kamu harus percaya bahwa Tuhan tidak akan membiarkan hambanya menderita. Dia pasti akan membantu kamu. Maka itu, jangan pernah lelah untuk berdoa. 10. Diskusikan dengan keluarga. Ketika perilaku suami kamu sudah kelewat batas dan tidak bisa ditoleransi hingga kamu merasa sudah tidak sanggup lagi, maka satu-satunya solusi yang bisa kamu tempuh adalah mendiskusikannya dengan keluarga. Memang sebaiknya urusan rumah tangga kamu tidak melibatkan keluarga besar, tapi jika toh udah nggak ada jalan keluar, maka kamu bisa melakukan hal itu, meminta pertolongan kepada orang tua untuk menyelesaikan masalah kamu. Dengan begitu, setidaknya kamu tidak perlu menanggung beban sendirian lagi dan bisa membuat kamu merasa lebih lega. Oke sobat, itulah tadi 10 cara menghadapi suami yang egois dan keras kepala. Yang terpenting adalah menjaga keseimbangan emosional dan tetap berusaha untuk mencari solusi terbaik bagi kalian berdua. Nah, apakah kamu pernah mengalaminya? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Sampai di sini dulu ya video kali ini. Jangan lupa subscribe buat yang belum dan nyalakan loncengnya supaya mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa.